Shalom jemaat sekalian. Apa kabarnya? Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, Bejanamu. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan batinku. ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu. rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana
Selamat datang di GKMI Gloria Patri Growing Family. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan April, di mana kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Seperti tertulis pada 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita mengampuni karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kita. Pada bulan April ini, kita akan belajar mengenai pengampunan. Berikut rangkaian ibadah di bulan April. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita sangat bersyukur hari ini atau hari Minggu ini disebut sebagai Minggu Palmarum. Minggu yang sangat penting dan kita menyebutnya juga sebagai Pekan Suci. Karena mulai hari ini dan selama sepekan ini kita juga akan menyambut Jumat Agung dan Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus. Ada banyak acara yang akan kita lakukan sepanjang minggu ini. Dari Minggu Palmarum hari ini, besok, Senin, Selasa, Rabu ada doa puasa. Kemudian hari Kamis ada ibadah Kamis Putih. Kemudian hari Jumat kita akan melakukan ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus, dan minggu depan, hari Minggu, kita merayakan Paskah. Mari kita menyambut minggu ini, minggu yang penuh berkat dari Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk menerima segala berkat ilahi yang daripada Tuhan. Saya undang kita berdiri. Mari datang kepada Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini dengan sukacita. Kita membawa hidup kita menjadi ibadah, membawa hidup kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah Minggu Palmarum hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Pembimbing di dalam ibadah pagi hari ini terambil di dalam Lukas pasal 19 ayat 38, demikian bunyi firman Tuhan. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Amin, amin, amin. 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 Dalam keadaan bangkit berdiri, jemaat sekalian, mari kita angkat satu pujian, puji Yesus sembari kita ambil daun palma untuk merayakan Minggu Palmarum ini. Kita goyang-goyangkan sebagai bentuk rasa sorak-sorai kita kepada Tuhan Yesus. Selamat bagi kita, makhluk surga
bersorak gembira. Muliakanlah nama Yesus Raja Surga, Kristus Nabi, Imam serta Raja. Yesus datang. Yesus datang, dunia takluk padanya, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Yesus. Puji Yesus dan masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus juru selamat bagi kita. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Juru selamat pencipta semesta alam. Puji Yesus Raja segala raja. Selamanya Yesus Gembala kita. Siang malam kita dijaganya. Puji Yesus. Puji Yesus dan masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan mendengar sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Persiapkan hati kita. Kita memohon kepada Tuhan agar kita memiliki hati seperti hati-Nya, tangan seperti tangan-Nya, mata seperti mata-Nya. Marilah kita angkat satu pujian, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Kita akan nyanyikan ini dari awal. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku.
Bapa, Engkau menciptakan manusia itu baik, sungguh amat baik. Bahkan Engkau menyediakan segalanya untuk kunikmati bersama-sama denganmu. Namun, seringkali aku tidak puas atas segala sesuatu yang sudah Engkau sediakan. Aku melanggar, memberontak, dan justru sering melakukan hal yang Engkau benci. Aku mencari kepuasan sesaat, menyembah Tuhan lain, dan bahkan rela menukar kemuliaan-Mu dengan hal yang fana. Tapi Engkau yang adalah kasih amat merindukanku manusia untuk kembali menikmati segala hal yang baik bersama-sama denganmu. Bahkan Kau rela menukar kemuliaan-Mu untuk menjadi sama dengan manusia. Terlebih lagi, sampai mati di kayu salib demi mewujudkan kerinduan-Mu itu. Tuhan sangat merindukan kita. Lalu, bagaimana dengan kita? Kami semua. Berkati pemberitaan firman Tuhan, pimpin supaya hamba-Mu menyampaikan apa yang dari hati Tuhan saja, tidak keluar dan tidak terlempar dari Injil kasih karunia, dan setiap kami diteguhkan imannya, dimerdekakan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya. Kita akan sama-sama membahas satu tema. Tema yang diberikan kepada saya adalah rindu dipakai Allah atau rindu melayani. Ya, kita akan baca Markus pasal yang ke-11. Markus 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Markus 11 ayat 1 sampai 11 kita baca bergantian. Seperti biasa saya selalu mengingatkan untuk tidak menutup Alkitab dan memperhatikan, concern, pelajari baik-baik kata demi kata, kalimat demi kalimat supaya kita masuk ke dalam perikop ini, ikut dalam pengalaman ini dan menemukan berkat-berkatnya yang tersembunyi. Markus 11 ayat 1 sampai 11 saya baca terlebih dahulu, lalu Bapak Ibu kemudian bergantian sampai ayat yang ke-11. Yesus dieluh-eluhkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ayat 5, dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya.
Bicara rindu dipakai Allah, bicara rindu melayani. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mempertanyakan sebuah pertanyaan yang paling powerful, yang paling dahsyat? Slide-nya. Mengapa saya terlahir ke dunia? Setiap orang harus mempertanyakan ini kapan? Sampai seumur hidupnya. Kenapa? Karena Allah menciptakan apa saja di dunia ini. Bintang, tumbuhan, binatang, langit, dan semua tata surya, dan semua partikel, atom, molekul, sel semua dalam tubuh itu semua ada fungsinya, ada tujuannya, ada alasannya, apalagi manusia. Jadi kalau Anda tidak pernah mempertanyakannya ini menjadi sesuatu yang menyedihkan. Karena ada tujuan, ada alasan. Kenapa saya lahir di dunia ini? Kenapa saya lahir dalam keluarga ini? Kenapa saya punya bentuk fisik? Saya punya kelebihan ini dan kekurangan ini, kekuatan ini, dan hal-hal yang tidak kuat di satu bidang tertentu. Kenapa saya lahir di dunia ini? Ini pertanyaan yang dipegang ya. Dan nanti seumur hidup Anda akan temukan jawabannya bersama Tuhan dan Roh Kudus yang mengajari semakin lama semakin tajam, semakin lama semakin tajam. Mengapa saya terlahir ke dunia ini? Ini jadi pertanyaan penting. Saya bersyukur kalau sudah ada yang tahu jawabannya. Tapi saya percaya juga semakin kita tua, semakin kita berumur, jawaban itu akan makin dikerucutkan, semakin tajam. Hanya 2 poin pada pagi hari ini. Di ayat yang ke 2, Markus 11 ayat 2 dikatakan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat," saya underline, saya garis bawahi, "yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari." Kata tertambat dan lepaskan ini di perikop tadi beberapa kali diulangi. Bapak Ibu lihat Alkitab kita, Markus 11, di sana ada judul Yesus dielulukan di Yerusalem. Lalu di bawahnya ada dalam kurung Matius 21 sekian, Lukas 19 sekian, Yohanes 12 sekian. Itu bicara tentang perikop atau ayat-ayat lain di Injil sinoptik yang lain yang membahas atau menulis tentang hal yang sama. Ya, saya rindu ya Bapak Ibu bertumbuh, ngerti, belajar firman Tuhan tuh bagaimana mendalaminya, bagaimana menggali ya. Jadi tidak hamba Tuhan sentris, tidak hanya tergantung kepada khotbah seseorang. Aku pun bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kita dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, kata tertambat dan dilepaskan ini diulang beberapa kali di perikop-perikop atau di Injil sinoptik yang lain juga dipakai. Nah, yang menarik adalah kata tertambat ini dalam bahasa Yunaninya atau bahasa asli Alkitab Injil ini ditulis, kata dasarnya itu deo, itu punya arti terikat, to tie. Tapi karena ini bentuk pasif jadi terikat atau diikat. Tetapi tidak diterjemahkan hanya terikat. LAI menarik, saya senang karena dia terjemahkan tertambat. Padahal kalau diterjemahkan, nanti kamu ketemu keledai diikat di sebuah apa, itu kan udah jelas ya. Tapi menarik, saya suka kata-kata yang indah, tertambat. Tertambat ya, kayak tambatan hati. Tapi ada terjemahan lain di Kisah Rasul, pasal yang ke-24 ayat 27. Coba Anda cari, mana kata yang sama dengan tertambat. Tetapi sesudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Kira-kira kata yang mana? Yang bisa tebak? Kira-kira kata yang mana? Yang sama dengan tertambat, terikat. Dalam penjara. Atau kalau mau boleh saya ringkas, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap di penjara. Ini kata yang sama. Tertambat, terikat, diikat, di penjara. Saya mau bicara apa Bapak Ibu? Pertanyaan kita sebelum kita melangkah. Aku rindu dipakai Allah. Aku ingin melayani. Maka pertanyaan penting adalah,
Hari ini, saat ini hatimu tertambat pada apa atau pada siapa? Terikat oleh apa? Terpenjara oleh apa? Kenapa ini penting? Karena pada waktu Anda dipakai Allah itu artinya Anda melayani Allah. Tapi ketika hatimu masih terikat atau tertambat, terpenjara pada sesuatu, Anda sedang melayani sesuatu itu. Anda nggak bisa melayani Allah. Anda mau melayani Allah, Anda harus tahu apa yang mengikat dan mau memenjarakan Anda. Anda harus melepaskan. Tuhan Yesus bilang, lepaskan keledai itu dan bawa kemari. Anda lepaskan itu, Anda lepaskan sesuatu yang Anda layani, baru Anda bisa melayani Tuhan. Semua kita itu sedang menyembah. Tapi yang membedakan siapa yang Anda sembah. Atau apa yang Anda sembah. Saya orang Kristen, Ci. Saya orang percaya, saya menyembah Tuhan Yesus. Benar? Apakah benar seperti itu? Hati kita, hati manusia cenderung tertambat pada sesuatu. Terikat pada sesuatu. Tim Keller, tokoh Gospel Center, dia pakai kata atau frasa yang bagus. Berhala. Berhalanya ditambahin, berhala halus, saya tambahin, berhala cantik. Kenapa disebut halus dan cantik? Enggak kelihatan. Cantik bisa dipahami sehingga seakan-akan bisa dibenarkan. Padahal itu berhala yang Anda sembah, yang Anda puja, yang Anda anggap ketika Anda menjaga dan memilikinya Anda aman. Itu Tuhan Anda, itu ilah Anda, itu berhala Anda. Kalau kita mau rindu dipakai Tuhan, tapi kita nggak tahu aku ini sedang terikat dan melayani apa, nggak mungkin. Tuhan, firman Tuhan bilang, kita tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Nah, kalau begitu kita akan mencintai yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Berhala halus, berhala cantik. Kenapa dibilang halus dan cantik? Karena tadi saya katakan kemasannya itu kadang begitu disamarkan dan begitu dibiarkan kelihatan indah dan cantik dan spiritual dan rohani sehingga yes, nggak apa-apa, wajar. Orang kalau bicara berhala pikirannya dua biasanya. Satu, kayak 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah Allah lain dan jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Jadi bilang berhala itu seakan-akan patung, aman Ci aku, nggak ada patung di rumahku yang aku sembah-sembah. Lalu kedua biasanya berhala bicara uang. Karena uang ini kan sesuatu yang dianggap powerful, yang banyak membuat orang jatuh bangun dalam kehidupannya karena mengejar material, kepemilikan dan uang. Yes, patung itu berhala, uang itu berhala, tapi nggak sesederhana itu Bapak Ibu. Segala sesuatu di sekitar kita bisa jadi berhala kita. Kalau kita nggak sadar, kita akan berputar-putar dan kita nggak akan jawab pertanyaan pertama di slide 1 tadi. Apa tujuanmu lahir ke dunia? Ada orang kalau bahasanya, dan bukan hanya orang lain, saya sendiri pun sering pakai ini. Yang perlu diuji dan ditanyakan di hadapan Tuhan. Apakah hatimu tulus seperti itu? Apakah itu berhalamu? Saya itu bikin pekerjaan, menghabiskan banyak waktu, berangkat kantor, matahari belum sempurna terbit, pulang matahari sudah terbenam. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya kerja, iya Bu, harus ada profit, tujuannya bisnis. Kalau nggak bisa running ini. Tapi bukan semata-mata itu, dan bukan itu sebenarnya yang paling besar yang saya harapkan. Oh, apa Pak? Apa Bu? Saya itu memikirkan pegawai-pegawai saya. Saya itu masih makan 100 karyawan dan keluarganya. Jadi pekerjaan itu membangun lapangan kerja bagi pegawai-pegawai saya, menghidupkan mereka, mensejahterakan mereka. Wow, kita selalu bilang Bang, luar biasa ya, luar biasa. Tapi hati-hati loh, kadang-kadang itu penyamaran, kamuflase, tahu ya kamuflase? Menyamarkan, bunglon tuh di tempat yang warna hijau dia bisa jadi hijau, tempat warna apa bisa jadi warna apa. Untuk kamuflase, menyamarkan supaya tidak dimangsa. Hati-hati. Kadang-kadang kita ngomong sesuatu yang rohani itu tujuannya untuk menyamarkan berhala kita, menyembunyikan berhala kita. Jadi kelihatannya cantik, kelihatannya dapat pujian, kelihatannya halus banget. Tapi bukan orang lain mau lihat itu cantik atau apa.
Bukan orang lain memuji dan menilai apa. Anda di hadapan Tuhan cari apa berhalaku. Bahkan dalam konseling Kristen sekarang yang dicari adalah apa berhalamu. Karena itu yang membuat gangguan-gangguan perasaan dan masalah yang gak ada habis-habisnya dalam hidup kita. Apa yang Anda sembah? Siapa tambatan hati Anda hari ini? Anda terikat dan terpenjara oleh apa? Itu yang paling penting. Dan Tuhan Yesus ingatkan firman Tuhan pagi hari ini. Seperti Yesus berkata kepada dua muridnya, lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Hari ini Tuhan ingatkan, lepaskan apa saja yang mengikat Anda dan bawalah kemari. Ketidakberanian kita mengakui bahwa sesuatu itu adalah berhala kita, itu pun berhala. Baca lagi, bingung aku Bu kata-katanya. Ya, baca sekali. Ketidakberanian, ketidakmauan kita, ketidakmauan dan ketidakjujuran kita untuk mengakui bahwa sesuatu itu adalah berhala kita, itu pun berhala. Enggak, aku enggak gitu. Enggak, aku enggak serakah, aku enggak tamak. Enggak, aku enggak sok rohani. Kalau saya lihat-lihat kamu tuh melakukan hal ini dan itu tuh sepertinya untuk supaya dipandang seperti ini. Apakah betul begitu? Kalau ada orang kayak begitu, Anda langsung defense, bikin metode dan tembok pertahanan. Enggak, aku enggak begitu. Ketidakmampuan dan ketidakberanian Anda mengakui itu adalah berhala. Sesuatu yang kita jaga begitu rupa. Karena itu di sana adalah tempat saya bersembunyi, tempat saya merasa aman, tempat saya dihargai, tempat saya diterima, tempat saya bisa merasa bahagia, tempat saya bisa menggantungkan hidup saya. Itu berhalamu. Kalau itu bukan Tuhan, itu berhalamu. Dan ini sulit untuk galinya karena apa? Karena ini bukan terkait dengan kehidupan kita sekarang saja. Ini panjang, sejak masa prenatal di dalam kandungan itu perlu digali. Apa yang membuat itu jadi berhalamu? Prenatal tahu ya, di dalam kandungan. Kenapa kamu selalu ingin membuktikan diri dan diterima dan diakui dengan segala cara? Karena ternyata kalau digali pada waktu dalam kandungan, orang tuanya ini sering berantem, bertengkar. Dan bilang, udah ya gue gugurin aja anak ini ya kalau lu gak mau bertanggung jawab. Atau memang ada satu peristiwa atau pengalaman memang orang tuanya, ibunya khususnya memang mau ada usaha menggugurkan. Itu pun pengaruh sampai anak itu lahir, bahkan sampai anak itu besar. Itu baru prenatal, belum 0 sampai 5. Masa anak-anak, tahapan perkembangan 6 sampai 12, 13 dan seterusnya. Itu semuanya membentuk diri kita. Kita adalah produk masa lalu. Sehingga kita tuh tanpa sadar. Kita itu bersembunyi di balik berhala-berhala kita. Supaya apa? Supaya saya itu tidak kelihatan seperti yang saya tidak mau kelihatan. Orang tua saya selalu bilang, kamu itu gak berguna. Kamu itu bodoh. Maka seumur hidup dia kelihatannya rajin kerja. Mencapai ini dan itu. Tapi di balik itu dia ada satu dewa. Ada satu ilah. Ada satu berhala yang dia sembah. Yaitu apa? Aku mau buktikan saya bukan orang tidak berguna. Jadi panjang untuk menggali kenapa aku bisa punya berhala seperti itu. Kenapa sampai aku bisa tertambat dan dipenjara oleh berhala itu. Gak sesimpel itu. Anda akan berusaha keluar dan melepaskan diri. Tapi gak mudah. Saya pahami itu. Bukan gak usah ditarik lah sampai prenatal dalam kandungan. 0 sampai 5, 6 sampai sekian tahun enggak. Mungkin di masa-masa Anda usia 20 tahun ke atas dalam pernikahan. Pasangan Anda pernah mengatakan atau memperlakukan sesuatu kepada Anda. Dan itu membuat luka di dalam diri Anda. Dan Anda sekarang tuh berusaha melakukan segala sesuatu untuk membuktikan aku tidak seperti itu. Ketidakberanian kita mengakui bahwa sesuatu itu adalah berhala, itu pun berhala. Anda tertambat pada apa? Tapi keberanian untuk mengakui, ya, aku kok selalu cari penerimaan. Aku kok selalu ingin dipuji. Aku kok selalu cari pengakuan. Aku kok selalu memikirkan dan mau mencari uang. Aku kok selalu mau mencari dicintai dan dicintai dan dicintai. Apa? Dan di mana Anda tertambat? Anda terpenjara di situ. Sebelum Anda bisa keluar dan bawa itu kepada Allah, Anda nggak mungkin bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa berubah dan mencapai tujuan Tuhan
yang Tuhan maksudkan. Jika kita tidak rela kehilangan sesuatu, harus ada yang dilepaskan, harus ada yang dibuang dan dipangkas dalam diri kita. Saya juga punya Bapak Ibu berhala. Saya sudah pernah cerita, mungkin sedikit saya ulang. Tahun lalu saya operasi, saya tanya sama Tuhan pada waktu saya diangkat kandungan dan indung telur saya. Operasi besar ya. Apa Tuhan yang Tuhan mau ngomong? Tuhan bilang 3 berhala saya. Saya nggak usah cerita semua ya, nanti kalau cerita semua habis waktunya. Salah satunya adalah keterikatan emosi saya dengan mama saya ketika mama saya meninggal. Dan dalam percakapan dengan seseorang, dengan teman-teman, rekan konselor, pergumulan dan merenungkan di hadapan Tuhan, saya diingatkan, kenapa hubunganmu yang emosional dengan mamamu itu begitu penting buat kamu? Lalu saya bilang sama diri saya, kenapa saya begitu berduka, kenapa saya begitu terikat emosi dengan mama saya? Karena saya selalu merasa saya belum cukup baik untuk mama saya. Apa yang kamu lakukan sepanjang mama tinggal dengan kamu? Ya, saya merawat, melayani, memberi makan, mengantar ke dokter, bahkan kalau selalu ada masalah penyakit, adik saya yang laki-laki kurang bisa, nggak paham, cicik saya di Singapura, dan itu intensitasnya cukup sering, kadang malam, kadang pagi, kadang jam 2 dan sebagainya, selalu saya dan suami saya. Saya kasih sedikit uang jajan walaupun nggak banyak. Tapi saya merasa bahwa seharusnya saya bisa lebih. Gitu. Lalu ditarik kembali, diingatkan, digali. Saya baru ingat. Waktu kecil, keluarga saya, khususnya mama saya selalu bilang, kamu harus ranking 1. Nilai itu nggak boleh 80, nggak boleh 90, nggak boleh 95. Nggak boleh 98, karena saya pernah nilai 98, salah satu soalnya 100, mama bilang goblok, bodoh. Sampai besar itu di bawah sadar, ingat, kamu harus 100, kamu harus perfect, kamu harus sempurna. Lalu seorang hamba Tuhan bilang sama saya, Foni, kamu udah cukup sama mamamu, kamu gak sempurna, tapi cukup dan gak apa-apa. 8 itu baik, 7 juga baik, 6 juga naik kelas kok. Karena waktu itu saya nangis. Berhala saya adalah perfeksionis, kesempurnaan. Itu berhala Bapak Ibu. Dan seumur hidup kalau kita hidup dengan luka-luka yang tidak tergali, itu akan menjadi sesuatu yang kita sembah, kita jaga. Itu jadi metode kita mempertahankan diri supaya tampak seperti yang kita mau. Saya harus sempurna. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau berubah, kita harus rela melepaskan tambatan-tambatan hati kita, ikatan-ikatan kita. Gospel connection. Lalu kaitannya apa? Karena firman Tuhan selalu saya katakan dalam khotbah, pasti ada kaitannya dengan karya salib. Di Markus 15 ayat 1, kata tertambat muncul lagi. Coba temukan di mana kata-katanya. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Sudah bulat mufakatnya, mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat, mahkamah agama, dan sudah bulat mufakatnya. Ngeri banget ya. Mereka membelenggu Yesus dan menyerahkannya kepada Pilatus. Di mana kata deo atau demon? Di mana kata tertambat, terikatnya? Ada yang tahu? Yes. Mereka membelenggu Tuhan Yesus. Tadi saya katakan, berhala kita itu nggak simpel, nggak sederhana. Kaitannya panjang dan digali pun kalau konseling butuh bersesi-sesi. Anda sudah sadar itu butuh waktu yang panjang, tapi belum tentu Anda mau akui dan tidak bisa langsung pulih. Terus harus dimampukan dan keterbukaan hati Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan kita. Tapi saya mau beritahu satu hal. Tuhan Yesus terbelenggu supaya kita bebas dari belenggu. Tuhan Yesus diikat, disalib supaya kita bebas dari ikatan dan salib. Tuhan Yesus dihukum supaya kita bebas dari hukuman. Bapak Ibu, kita nggak mampu sendiri. Ikatan-ikatan kita itu hanya bisa dilepaskan oleh Kristus Yesus.
Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya menghapus dan membayar hutang dosa kita, tapi juga melepaskan semua ikatan-ikatan penderitaan, luka-luka kita. Hal-hal yang kita sembah, hal-hal yang kita puja, yang di luar Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan memerlukannya. Markus 11 ayat 3 bilang, jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Maksudnya kenapa kamu lepaskan keledai itu kan bukan punya elu gitu kan. Lalu Tuhan bilang, nanti kamu jawablah, Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya ke sini. Bapak Ibu bicara rindu dipakai Allah. Bicara melayani, ini loh yang saya garis bawahi. Tuhan memerlukannya, harus paham ini. Bicara panggilan, bicara melayani itu bicara panggilan. Tadi kita terikat pada sesuatu, kita lepaskan, sekarang kita mengikatkan hati dan diri kita pada Tuhan. Nah, kita bicara panggilan, kita harus ingat bahwa Tuhan yang memerlukan. Ini urusannya sama Tuhan, ini keperluan Tuhan. Ini bukan keperluan manusia, bukan keperluan komunitas, bahkan bukan keperluan gereja atau pribadi tertentu, hamba Tuhan atau siapapun. Tuhan memerlukannya. Anda tuh harus lahir di mana Anda lahir saat ini. Anda harus besar dalam keluarga di mana Anda besar saat ini. Anda harus punya bentuk tubuh, cara berpikir, personality, kepribadian atau apapun yang ada di dalam diri Anda. Karena Anda itu diciptakan untuk satu keperluan Tuhan yang tertentu dan unik. Bicara melayani Tuhan, bicara mau dipakai Tuhan, Anda harus ingat, kita semua ingat, Tuhan memerlukan Anda dan saya untuk sebuah keperluan tertentu dan unik. Kita mengikatkan diri pada keperluan Tuhan, bukan keperluan kita. Jadi kalau saya di kelas calling and passion yang saya buat, selalu saya bilang, kalau mau ketemu panggilan Anda, jangan mulai dari tujuannya cari uang. Jangan mulai tujuannya supaya Anda diakui. Jangan mulai supaya populer, tersebar dan sebagainya. Salah. Calling, melayani, panggilan apapun itu keperluannya Tuhan, urusannya Tuhan. Banyak orang sampai hari ini nggak ngerti callingnya apa. Mereka rancu dengan calling and passion. Passion itu seperti hobi, sedikit di atas hobi. Passion itu bicara sesuatu yang membuat Anda itu bergairah dan semangat ketika melakukannya. Tapi itu bukan calling, itu bukan panggilan Anda. Calling juga bukan job atau vocation atau profesi. Calling saya guru, calling saya jadi penyanyi, calling saya menjadi seorang misalnya profesi apapun, dokter ataupun, itu bukan calling, itu profesi, itu job. Ada kaitannya dengan calling, iya. Tapi Anda kalau selesai dengan calling saya guru belum tajam, maka saya bilang bicara calling, bicara tujuan hidup itu dicari seumur hidup, nanti makin lama makin ditajamkan. Tuhan Yesus itu jelas tujuannya. Ya ini calling ya, sebelum ini ya. Tuhan Yesus itu jelas tujuannya, satu-satunya tujuan dia datang ke dunia adalah untuk mati menebus dosa manusia. Tapi Tuhan Yesus ngajar. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lain. Tapi tujuannya pada waktu Tuhan Yesus ngajar, dia tidak berencana dan tidak punya calling untuk menjadi dosen, menjadi ketua bidang studi satu universitas atau lembaga pendidikan. Pada waktu Yesus menyembuhkan dengan mujizat, tujuan dia, panggilan dia bukan jadi dokter spesialis, bukan jadi direktur lembaga institusi kesehatan di masa itu. Pada waktu Tuhan Yesus kata-katanya begitu luar biasa sampai orang bilang belum pernah ada orang ngajar kayak gini. Tujuan Tuhan bukan jadi ahli filsuf, dosen filsafat, dokter filsafat, bukan. Segala yang dilakukan Tuhan Yesus itu tujuannya cuma satu. Aku tuh mau mati menebus dosa manusia. Aku menyembuhkan, aku mengajar, aku melayani, aku berkata-kata, semua yang saya lakukan itu untuk memberitakan callingku, untuk memberitahukan tujuan hidupku lahir ke dunia. Calling itu bukan profesi, Bapak Ibu. Calling itu bukan hobi atau passion. Calling itu apa? Calling adalah tugas yang mulia, yang khusus, yang diberikan kepada manusia untuk menjadi jawaban atas kebutuhan orang lain dan atas supaya tergenapinya rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup.
Dan setiap orang cuma punya satu calling, maka saya bilang cari itu. Satu orang cuma butuh dan cuma disediakan satu calling supaya tajam. Bentuk dan cara dia menghidupi dan menjalani callingnya bisa berbeda-beda. Tadi Tuhan Yesus ngajarlah, menyembuhkanlah dan sebagainya. Tapi tujuan dia bukan jadi dokter atau jadi guru atau jadi dosen ya tepatnya ya. Walaupun dia dipanggil guru, tapi lebih dari itu adalah untuk memberitakan karya salibnya. Apa panggilan Anda? Apa calling Anda? Anda rindu dipakai Tuhan tapi Anda nggak tahu apa calling Anda. Itu satu yang perlu dipertanyakan, satu yang penting. Kadang-kadang kita kalau lihat orang hebat banget ya bisa begini begitu, kita pingin kayak dia. Sampai kita nggak sadar bahwa kita itu menghidupi panggilan orang lain. Menghidupi mimpi orang lain. Saya pernah bilang sama dosen saya waktu saya di sekolah teologi ya tingkat yang keempat, saya bilang gini, saya kok merasa karena tinggal di asrama, saya nggak tahu apa-apa ya di luar. Di luar sana teknologi itu berjalan begitu cepat, saya nggak tahu cara menggunakan komputer cuman seadanya. Digital tuh kemajuan digital tuh saya buta sama sekali. Lalu dosen saya bilang, hidupi callingmu, panggilanmu. Musa itu loh orang hebat yang dipilih Tuhan. Panggilannya cuma satu, bawa orang Israel keluar dari Mesir. Sampai dia mati pun dia nggak nyebrang ke Mesir. Dia cuma mengeluarkan aja. Tapi untuk nyebrang dan masuknya nanti ada penggantinya. Calling kita cuma satu. Maka cari itu dan hidupi itu dan fokus ke sana. Orang yang ketemu calling dia akan kenal apa artinya cukup. Orang yang kenal calling dia tidak akan peduli kanan kirinya. Dia akan berjalan bebas dari luka-luka masa lalunya, berjalan ke depan. Saya tidak perlu tampak seperti ini. Saya tidak perlu harus kelihatan seperti ini karena menyembunyikan luka-luka saya. Yang saya perlu lakukan apapun penilaian orang, saya berjalan mengibarkan bendera. Saya dipanggil untuk melakukan ini. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Karena itu Tuhan Yesus, sekalipun dalam manusianya dia begitu gentar dan takut dengan siksaan. Tapi dia berjalan taat menuju salib. Karena dia tahu, dia kenal, dia mengerti panggilannya. Aku lahir untuk mati menebus dosa manusia. Menjadi pertanyaan kita semua hari ini, apa calling Anda? Apa panggilan Anda? Sedikit cerita ya menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya membesuk salah satu jemaat yang baru melahirkan dan bayinya prematur. Waktu saya ke sana itu di kamarnya ada inkubator, bayinya yang mungil itu ada di dalam inkubator. Lalu saya lihat di inkubatornya itu ada tulisan Yayasan Bayi Prematur Indonesia kalau nggak salah. Lalu saya tanya sama jemaatnya, ini inkubatornya? Iya Cik, sewa Cik. Pinjam dari itu Cik, ada penjelasannya cara menggunakannya, nama yayasannya. Bayar berapa? Gratis kok Cik. Wow, gratis. Boleh pinjam berapa lama? Nggak dibilang tuh Cik. Ya seharusnya sampai nggak dibutuhkan lagi ya. Karena bayi kan nggak mungkin terus taruh inkubator ya. Terus ngambilnya di mana? Kantornya di mana? Diantar kok Cik. Diantar. Nggak bayar, gratis, pakai sepuasnya, sampai nggak butuh lagi, diantar lagi. Lah malah tuh 1-2 hari kemudian di WA kok Cik. Bagaimana alatnya bisa berfungsi baik? Kondisi bayinya gimana? Wow. Saya tanya, itu yayasan itu apa sih tugasnya, misinya apa? Ya cuman itu Cik, sewain inkubator, paling samain oksigen Cik. Kan bayi kalau prematur salah satu kebutuhan utamanya oksigen. Yayasan Bayi Prematur Indonesia, cuman satu, sewain inkubator. Kelihatannya simple, kelihatannya nggak wow ya. Tapi Anda tahu, saya berpikir, siapa bayi itu? Bayi prematur itu mungkin satu hari dia jadi presiden. Bayi itu mungkin menteri. Bayi itu mungkin hamba Tuhan, penginjil. Bayi itu akan menjadi seorang yang hebat. Kita nggak tahu. Pada waktu kita ketemu panggilan dan calling kita dan tahu bahwa itu untuk keperluan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa panggilan itu menjawab satu kebutuhan yang sangat besar atas orang-orang di sekitarmu dan atas dunia. Dan atas tergenapinya tujuan Tuhan dalam hidupmu, hidup orang lain, dan tujuan Tuhan akan bumi dan semesta ini.
Saya takut nggak cukup waktunya, tapi saya cerita sedikit. Ini sudah saya ceritakan pada waktu saya khotbah di Women Wife Worship kemarin. Saya dikasih nama Foni, cuman Foni aja, nggak pakai aja, Foni. Saya tanya sama mama saya, "Ma, kenapa saya dikasih nama Foni?" Saya pikir mama saya bilang, "Foni itu artinya." Enggak. Mama saya bilang, "Bingung kok mau kasih nama apa?" Dokter kandungan yang waktu kamu lahir itu dibantu namanya Dokter Foni. Ya udah, saya kasih nama itu aja, katanya. Oh. Saya pikir mama punya harapan bisa jadi dokter. Tapi sampai saya gede saya nggak bisa jadi dokter. Tapi semakin saya mencari panggilan saya, Tuhan satu waktu bicara saya sangat jelas di Yesaya 61. Engkau aku utus untuk merawat orang-orang yang terluka, yang remuk hati, yang berkabung dilepaskan dari penjara, yang berduka, memberikan penghiburan kepada orang-orang yang semangatnya pudar. Saya pikir, wow, ini pun nggak kalah hebat dengan dokter. Mama saya itu kayaknya asal, tapi di dalamnya Tuhan sudah bicara sesuatu. Dari kecil termasuk luka, pengalaman, hal-hal buruk di dalam hidup kita. Kalau ditarik benang merah itu ada kaitannya dengan calling, panggilan. Anda gali, Anda cari, Anda uji, Anda berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, apa tujuanku lahir ke dunia? Dan pada akhirnya pertanyaan ini harus kepada jawaban untuk kemuliaan Tuhan. Katekismus Westminster pertanyaan pertamanya adalah, apa tujuan manusia lahir ke dunia? Apa tujuan manusia diciptakan? Tujuan utamanya untuk memuliakan Tuhan, menikmati Dia selama-lamanya. Panggilan kita, calling kita pada akhirnya harus membuat orang-orang di sekitar kita itu memuliakan Tuhan. Harus membuat orang-orang di sekitar kita itu menghamparkan pakaian dan menyebarkan ranting-ranting hijau dan berseru seperti yang tertulis di dalam perikop yang kita baca. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Saya persilakan majelis yang bertugas. Yeah. Yeah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan komitmen kemuritan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Silakan duduk, kita akan bersatu dalam doa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami hari ini. Kami tidak secara kebetulan dan secara tanpa alasan hadir dalam keluarga kami, menjadi anak dari orang tua kami, atau menjadi ibu, ayah dari anak-anak kami. Kami lahir dengan seluruh keberadaan diri kami, dengan luka-luka, dengan pengalaman-pengalaman yang manis maupun yang pahit, dengan segala jatuh bangunnya hidup kami.
Di sana ada benang merah yang Tuhan mau tunjukkan pelan-pelan, singkapkan pelan-pelan untuk kami yang mencari apa tujuan kami lahir ke dunia, apa panggilan kami, apa calling kami. Tuhan tolong kami, Tuhan ajari kami, tuntun kami mencapai apa yang Tuhan mau, menggenapi apa yang Tuhan ingin genapkan dalam hidup kami. Kami tidak mampu sendirian, Tuhan. Kami tidak bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan apapun di dunia ini. Tapi kami tahu Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib. Tugas kami adalah merespon dan memaknainya. Berjuang dengan cara menghidupinya, bangkit dan bangkit lagi. Ketika kami jatuh, Roh Kudus ingatkan, Tuhan Yesus sudah melepaskanmu. Bangkit lagi dan berjuang lagi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus, dan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus. Kami pada pagi hari ini juga berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami ingat Ibu Irawati Atmojo, Ibu Julina, Larissa Natania Subianto, Elena Merisi, Ana Owen, Samantha Krista Wijaya, Bapak Aris Handoko, Bapak Ivan Wibowo, Ibu Sinta Widyastuti, Alisa Fionita Aji, Saudari Mikaela Danikova, dan Saudari Joyce Christine Purnomo, dan mungkin juga ada rekan-rekan kami, saudara kami yang lain yang juga berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa, Tuhan, biarlah hati mereka digerakkan Roh Kudus, rindu dipakai Tuhan, rindu melayani Tuhan. Mereka menemukan panggilannya dan memuliakan Tuhan dengan segala yang ada padanya. Berkati kesehatan, berkati pekerjaan atau studi, berkati masa depan mereka. Kami berdoa menyerahkan gereja kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali beribadah dengan hadir di rumah Tuhan ini. Kami rindu, kami dipenuhi dengan sukacita dan gairah dan semangat dan hasrat yang besar. Tapi obsesi kami bukan kegiatan rohaninya. Obsesi kami bukan nama kami terpampang sebagai siapa pelayan Tuhan yang bertanggung jawab di acara tersebut. Obsesi kami, hasrat kami adalah untuk keperluan Tuhan. Tuhan dimuliakan, orang-orang menyambut dan berseru-seru, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan program-program gereja kami, dan kami juga akan memberikan persembahan pada hari ini. Biar persembahan ini pun menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang hadir secara onsite bisa memberikan persembahan di akhir ibadah melalui kantong persembahan yang ada di samping kanan saya ataupun kantong yang berada di pintu masuk utama. Dan jemaat yang mengikuti ibadah secara online bisa mentransfernya melalui nomor rekening yang tertera. Mari kita angkat satu pujian, besarkan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi berkah, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tengah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu Saudara, tradisi puasa sangat lazim dan tidak asing di telinga kita. Karena seperti yang kita tahu,
Puasa sendiri adalah bagian penting dari ibadah yang dilakukan oleh penganut agama di Indonesia. Seperti juga dikenal di masyarakat kita masa kini. Tradisi dan praktik berpuasa juga dikenal sejak zaman Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama pun juga Perjanjian Baru. Dicatat beberapa puasa yang dilakukan oleh orang-orang pada zamannya. Saya mengambil contoh puasa yang dilakukan oleh Musa yang tidak makan ataupun minum, atau puasa yang dilakukan oleh Daud, oleh Elia, atau puasa yang dilakukan oleh Esther dengan tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Kita juga mengenal puasa yang dilakukan oleh Daniel dengan hanya makan sayur dan minum air putih yang disertai dengan doa. Pada zaman Perjanjian Baru, kita jumpai puasa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, oleh Paulus, juga dilakukan oleh Tuhan Yesus yang selama 40 hari berpuasa di padang gurun. Kita juga mengingat kisah para rasul mencatat hal puasa yang secara khusus dilakukan oleh umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menilik fakta-fakta puasa di dalam Alkitab, kita dapat katakan bahwa puasa juga ada di dalam tradisi kekristenan. Lalu, bagaimana kita memaknai puasa sebagai murid Kristus di masa kini? Mari kita belajar. Puasa bukanlah suatu tindakan atau hukum yang diwajibkan bagi kita. Puasa dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan. Meski mungkin di beberapa komunitas Kristen hal berpuasa mendapatkan penekanan khusus. Jemaat Tuhan, puasa memiliki makna merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpantang dengan tujuan mendekatkan serta berfokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Upaya mendekatkan dan memfokuskan diri kepada Tuhan bersifat personal. Sebagai upaya personal, seseorang yang berpuasa harus mengerjakan dengan kesungguhan dan kerendahan hati. Sehingga kita simpulkan bahwa berpuasa adalah upaya personal untuk mengarahkan hidup hanya kepada Tuhan. Sebagai bentuk penyesalan akan dosa, bergantung serta mohon belas kasihan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mungkin muncul pertanyaan dari kita. Bagaimana kita mempraktekkan puasa dalam hidup sehari? Pertama yang bisa kita lakukan adalah berpantang pada makanan. Berpantang pada makanan bisa berarti kita tidak makan sama sekali. Kita bisa mengambil waktu tertentu yang di dalamnya kita tidak menikmati sama sekali makanan. Atau kita mengurangi makan. Yang biasa kita sebanyak-banyaknya mengkonsumsi, saat itu kita mengurangi frekuensi makan kita. Bisa juga berpuasa dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang menjadi kesukaan kita. Bapak Ibu Saudara, terkait dengan kesukaan, hal kedua yang bisa kita lakukan di dalam berpuasa adalah berpantang kepada segala tindakan yang menyenangkan diri sendiri. Bisa berupa hobi atau kesukaan yang selama ini banyak menghabiskan waktu kita. Misalkan puasa bermedia sosial, atau sekaligus berpantang pada perilaku jahat. Di saat berpuasa ini pula, kita diajak untuk semakin banyak berbagi kepada yang membutuhkan, seperti tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Lalu, berapa lama kita berpuasa? Pada dasarnya, durasi yang kita ambil adalah menurut kesanggupan dan komitmen yang mampu kita ambil. Bisa 12 jam, dari pagi hingga sore, atau dari malam dini hari hingga siang hari, menurut kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu terkasih, berpuasa dengan berpantang pada makanan atau minuman, serta tindakan yang memuaskan hasrat diri, adalah bagian dari disiplin rohani. Sehingga ketika kita berpuasa, haruslah itu disertai dengan doa. Maka berpuasa dengan tanpa disertai doa akan sia-sia. Sebab puasa berbicara tentang kehidupan spiritual dan bukan hanya tindakan yang nampak oleh mata semata. Maka kurangilah makan dan kesenangan, namun perbanyaklah doa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, secara khusus kita akan mengadakan doa dan puasa pada pekan suci. Biarlah melalui momen ini kita belajar mendisiplin dan mengolah rohani kita, menelusuri jalan spiritual di dalam Tuhan. Lakukan puasa dengan kesediaan menyangkal diri namun gembira. Nikmati perjalanan spiritual dengan sukacita. Seorang yang berpuasa berpantang diri dari perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Seorang yang berpuasa adalah seorang yang rindu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, besarkan nama Tuhan.
Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu, dari hukuman. Dan kini saatnya kita bebas untuk melayani Dia. Mari berikan hati, mari berikan hidup kita seluruhnya, seutuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Kepada setiap jemaat yang rindu dipakai oleh Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan tinggal tetap di dalam kehidupanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu.